Film diawali di bulan November, sekumpulan bapak-bapak berenang bermain bersama di sebuah danau. Lalu kita diperkenalkan dengan Lukas, seorang guru TK. Dia sangat dicintai oleh anak-anak. Karena memiliki kepedulian sangat tinggi, anak-anak pun menyukai Lukas karena perannya sebagai guru sekaligus orang tua yang menyenangkan. Ketika Lukas selesai belanja di supermarket, dia melihat Clara, seorang anak kecil yang tersesat. Clara ini adalah muridnya di TK. Clara anak baik yang kurang perhatian dari orang tuanya. Dia sering berjalan sendirian, sering juga menyendiri. Sebagai guru, Lukas mengantarkan pulang Clara. Di jalan sambil ngobrol, Clara bilang apakah dia boleh bermain ke rumah Lukas dan bermain dengan anjingnya Lukas. Lukas dengan senang hati memperbolehkannya kapan saja. Sampailah di rumah Clara, Agnes dan Theo. Orang tua Clara adalah sahabat Lukas. Lukas dan Theo ngobrol soal rumah tangga Lukas yang baru-baru ini bercerai. Lukas kini hanya tinggal bersama anjingnya Fanny. Istrinya Kristen mengambil hak asuh anaknya. Theo menyarankan Lukas untuk bicara dengan Kristen, menanyakan kabar anaknya. Hal itu pun dilakukan langsung oleh Lukas sesampainya di rumah. Namun, Kristen menolak banyak bicara dengan Lukas, bahkan tidak mengizinkan Lukas bicara dengan anaknya. Clara di rumahnya yang lagi bengong, tiba-tiba kakaknya Thorsten bersama temannya menunjukkan video 18++ kepada Clara dengan mengatakan burung yang besar. Paham kan maksudnya? Besok paginya, Lukas yang sedang berjalan menuju TK, dia melihat Clara lagi bengong sendiri di depan rumah menunggu orang tuanya yang sedang bertengkar. Lukas yang mengerti keadaan, dia meminta izin kepada Theo untuk pergi bersama Clara ke TK. Theo pun mengizinkannya. Di sekolah, Clara membuat bentuk hati dari mainan, lalu membungkusnya dan menulis nama. Sementara Lukas sedang bermain bersama anak-anak laki-laki. Lukas berpura-pura kalah dalam pertempuran dan tiba-tiba Clara mencium Lukas. Lukas menegur Clara karena melakukan tindakan itu. Lukas juga mengembalikan bingkisan yang dibuat Clara sambil mengatakan Clara hanya boleh mencium ayah dan ibu saja. Juga lebih baik berikan bingkisan ini kepada anak lain. Namun, Clara menolak dan bahkan dia tidak mengaku itu buatannya. Dia pergi begitu saja meninggalkan Lukas. Ketika malam harinya, semua anak dijemput orang tuanya. Clara masih terdiam di ruangan Greta, seorang guru TK juga sekaligus kepala sekolah. Greta melihat Clara bengong bertanya sedang apa di sini. Jawaban dari Clara di luar nalar. Dia bilang dia benci Lukas. Lukas punya burung yang besar dan keras. Lalu Clara malah memutarkan balik cerita. Dia bilang mainan hati ini pemberian dari Lukas. Greta yang mendengar ini kaget. Agnes pun datang menjemput Clara, membawa pulang Clara. Lukas masih berada di TK. Dia mendapatkan telepon dari Kristen mengatakan Markus anaknya akan tinggal bersama dengan Lukas untuk liburan Natal. Saat Lukas menelpon, ada pegawai TK lainnya bernama Naya, seorang perempuan yang kebetulan berada di salah satu ruangan dengan Lukas. Selesai menelpon, Lukas menceritakan kabar baik kepada Naya soal Markus. Mendengar itu, Naya mengajak minum kopi bersama untuk merayakannya di sini. Lukas pun setuju. Besoknya, karena hari libur, Lukas berburu rusa untuk dijadikan hidangan bersama dengan teman-temannya, termasuk Theo juga berada di sini. Saat makan bersama dan bersantai, Naya menelpon hanya untuk ingin tahu sedang apa. Sepertinya minum kopi malam itu membuat mereka berdua semakin dekat. Selesai menelpon, Lukas kembali dan menjadi bahan ejekan karena habis menelpon seorang perempuan. Pesta dilanjutkan, semua minum bir dan Lukas pulang mengantarkan Theo ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Lalu Lukas yang sampai di rumahnya, Naya sudah menunggu. Mereka berdua berakhir di ranjang memadu kasih. Paginya, Naya dan Lukas pergi ke TK bersama. Seperti biasa, Lukas datang selalu membuat anak tertawa dan senang. Tapi cerita berbeda ketika Greta memanggil Lukas.
Greta mengatakan soal cerita Clara kemarin, tapi Greta tidak bilang kalau cerita itu dari Clara. Lukas ingin tahu detail yang dikatakan Clara, namun Greta menolak cerita lebih lengkap. Greta di sini cuma bilang kalau ada salah satu anak mengatakan cinta kepada Lukas dan melakukan sesuatu yang sering dilakukan orang dewasa. Setelah itu, Greta menutup pertemuan ini dan berkata kalau Lukas lebih baik mengambil libur terlebih dahulu untuk mengevaluasi hal ini. Tidak lama dari itu, seorang psikiater anak bernama Ole datang dan bicara dengan Clara juga Greta dalam satu ruangan. Ole bertanya soal apakah Lukas memperlihatkan burungnya kepada Clara. Awalnya Clara menjawab tidak, saat ini dia cuma ingin main. Tapi Greta dan Ole menekan dan menyuruhnya untuk bicara terlebih dahulu. Ole pun mengulang pertanyaannya lagi, dan kali ini Clara menganggukkan kepalanya. Ole bertanya lagi lebih detail bagaimana Lukas melakukan. Clara kali ini menjawab tidak tahu dan tidak ingat. Percakapan ini terhenti karena Greta muntah mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Ole seputar hubungan badan. Clara pun diizinkan keluar oleh Ole dan Greta, dan Ole pun membuat keputusan. Clara bicara terlihat jujur. Ole menyarankan kepada Greta untuk melaporkan kepada polisi setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua Clara. Greta pun bicara dengan guru lain di TK tentang masalah ini dan menyuruh Lukas yang masih berada di TK untuk pulang lebih awal. Malam harinya, Agnes menemui Greta. Sebelum pertemuan orang tua diadakan di sini, Greta langsung membicarakan soal Clara yang telah menjadi korban pelecehan oleh orang yang mungkin dikenal dekat dengan Agnes. Di sini, Greta nggak langsung bilang pelakunya adalah Lukas. Selesai bicara dengan Agnes, semua orang tua murid berkumpul. Greta langsung mengatakan di hadapan orang tua telah terjadi pelecehan. Greta tidak bilang siapa pelakunya dan juga korbannya, tapi dia menghimbau kepada orang tua agar mengawasi anak-anaknya jika terjadi perubahan tertentu seperti mimpi buruk atau kurang nafsu makan. Malamnya Lukas terbangun karena telepon dari Markus. Kabar tentang Lukas telah terdengar oleh Markus. Ia tahu kabar ini langsung dari Greta. Markus menelpon dalam keadaan sedih dan tidak percaya karena Markus yang akan tinggal dengan Lukas terpaksa dibatalkan. Lukas berpesan jangan percaya omongan dari luar. Naya yang kebetulan menginap lagi, Lukas pun langsung bercerita soal kejadian ini. Dia hanya tertawa dan tidak percaya dengan cerita itu. Besok paginya, Lukas langsung menuju TK, menemui Greta yang kebetulan di sini ada teman Lukas juga orang tua lainnya. Lukas yang hanya ingin bicara dengan Greta, tapi Greta menolak malah langsung keluar ruangan. Lukas yang cuma ingin meminta penjelasan mengejarnya, tapi Greta tidak menjelaskan apapun terus menghindar. Lukas kesini marah karena Greta melibatkan Markus dalam masalah ini. Hingga akhirnya Greta keceplosan menyebut nama Clara. Greta yang tidak pernah bertanya langsung kepada Lukas menyimpulkan sendiri. Ia percaya pada pernyataannya Clara karena anak tidak mungkin berbohong. Percakapan ini dihentikan oleh salah satu temannya Lukas dan menyuruh Lukas untuk pergi. Lukas langsung menemui Theo untuk meminta penjelasan. Theo menyambut Lukas dengan baik masuk bicara berdua. Keinginan Lukas, Theo bicara dengan Clara untuk menyanyikan kasus ini sebelum menjadi besar dan tidak bisa dikendalikan. Namun sayangnya Theo tidak percaya kepada Lukas dan mengatakan kalau Clara tidak mungkin berbohong sedikit pun. Lukas meyakinkan Theo dan mengatakan ia tidak pernah menyentuh Clara sedikit pun. Theo hanya bisa menangis mendengar ini. Bagaimana tidak, hal buruk menimpa putrinya dan pelakunya adalah sahabatnya sendiri. Meskipun semua ini adalah dugaan saja. Theo sendiri tidak menyimpulkan, dia cuma bingung berkata tidak tahu. Sampai akhirnya Agnes datang mengusir Lukas. Lukas pun pergi. Sesampainya di pintu, Theo menyerang dan menegaskan jangan pernah sentuh putrinya atau kau akan mati. Clara muncul melihat pertengkaran ini. Lukas menyapa begitupun Clara. Setelah itu Lukas pergi. Sepulangnya Lukas, Clara bicara dengan Agnes. Clara bilang dia telah melakukan hal bodoh dan kini semua anak-anak membicarakannya. Padahal itu tidak benar. Namun respon Agnes hanya diam memeluk Clara.
Sekarang dugaan Lukas benar terjadi. Kasus ini menjadi tidak terkendali. Semua guru TK diketuai oleh Greta memanggil Naya dan menjelaskan kalau orang tua murid mendiagnosa anaknya sendiri ada yang mengalami mimpi buruk dan juga kurangnya nafsu makan. Itu semua merupakan salah satu gangguan terkena pelecehan. Hal ini menjadi suatu keyakinan kalau Lukas telah melakukan pelecehan. Semua guru sudah sepakat dan akan melapor ke polisi. Apalagi Greta melihat Lukas beberapa kali berangkat bersama Clara dengan begitu dekat. Naya dipanggil ke sini cuma dikasih tahu ini doang, agar sepakat Lukas adalah pelaku pelecehan. Lukas berada di rumah dengan Naya. Lukas mencoba menghubungi istrinya untuk bertanya kondisi Markus, namun mereka tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba datanglah Clara ke rumah. Clara kesini meminta jalan-jalan bersama Fanny. Lukas kaget, tidak langsung mengizinkannya. Dia juga jaga jarak. Lukas bertanya terlebih dahulu kepada Clara, apakah ia kesini ibunya tahu? Clara bilang tidak. Lukas menyuruh Clara untuk lebih baik pulang saja. Di sini, Clara tiba-tiba menangis karena orang-orang membicarakan Lukas tidak benar. Namun Clara sendiri nggak ngerti. Ditambah lupa sama kejadian yang telah terjadi katanya. Dengan keadaan bersedih, Clara pun pulang sendirian. Kini Naya mulai mempertanyakan kebenaran yang terjadi. Namun respon Lukas bukannya menjelaskan, dia malah nggak terima dan mengusir Naya keluar dari rumah. Sore harinya, Clara bersama kakaknya Thorsten merias kue bersama. Di sini, Thorsten yang sudah mengetahui kabar tentang Clara, dia hanya memandang adiknya sambil menahan tangis. Dan kini mereka begitu dekat. Thorsten menjadi kakak yang peduli dengan adiknya. Bulan berganti Desember, di pagi hari Fanny menggonggong membangunkan Lukas. Fanny mengisyaratkan sesuatu. Lukas pun turun dari lantai 2. Di sini dia melihat seseorang dari jendela. Orang misterius itu mencoba membuka pintu dan itu adalah Markus datang menemui ayahnya. Mereka sangat dekat. Markus sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Lukas menanyakan apakah Markus kesini ibunya tahu. Jawaban Markus, iya. Mereka berdua masuk. Markus menyiapkan makanan. Mereka pun ngobrol. Lukas terlihat bingung dan terus bersedih ketika tahu masalah ini sudah masuk ke ranah hukum. Polisi juga telah memeriksa Lukas. Untuk menenangkan anaknya, Lukas memeluk Markus. Orang yang peduli dengan Lukas nggak cuma Markus doang, tapi juga ada Brun temannya, seorang pendeta. Dia datang untuk menemani Lukas yang saat ini banyak tekanan. Ditambah para orang tua murid mengaku anaknya telah disentuh oleh Lukas. Teman-teman Lukas juga sebagian udah tidak ingin lagi bersama Lukas. Sore harinya ketika Markus berbelanja, Markus dihampiri oleh manajer supermarket. Ia mengatakan tempat ini tidak ingin dikunjungi lagi oleh Lukas. Lukas di-ban karena kasus ini sudah menyebar. Ketika Markus pulang, dia melihat ayahnya dibawa oleh 2 orang polisi akan ditahan. Lukas sebelum pergi, ia pamitan dengan Markus dan berpesan kepada Markus untuk menyuruh ibunya menjemput. Markus yang mencoba masuk ke rumah, dia tidak menemukan sarep kunci rumah yang biasa Lukas taruh di depan pintu. Ia pun langsung mencoba mencari sarep kunci rumah, bertanya kepada Theo. Theo membawa masuk Markus. Markus di sini meminta untuk bicara dengan Theo, Agnes, dan Clara. Kebetulan di rumah ini sedang mengadakan acara kumpul dengan orang tua murid dari TK yang juga temannya Lukas. Markus meminta bantuan untuk menarik laporan polisi kepada Theo dan Agnes. Namun ditolak. Clara yang berada di sini, Markus pun bertanya kepada dia, "Kenapa kau berbohong?" Clara menjawab dia tidak berbohong dan keributan pun terjadi. Markus pun ke gereja disambut oleh pendetanya yaitu Brun. Cuma tempat ini Markus mendapatkan perlakuan yang layak. Dia dikenalkan dengan beberapa orang dan juga ayahnya Brun yang nanti akan membantu kasus Lukas.
Brun mengajak ke dapur untuk makan malam. Di sini, Brun mengatakan soal kasus Lukas. Besok pagi akan diadakan sidang untuk keputusan Lukas apakah akan ditahan atau dibebaskan. Polisi telah memeriksa beberapa anak yang mengaku menjadi korban Lukas. Semuanya mengatakan kalau Lukas melakukan hal itu di basement rumahnya. Padahal rumah Lukas tidak memiliki basement. Hal ini adalah harapan satu-satunya. Lukas bisa bebas. Para orang tua murid dan juga Greta semuanya paranoid di awal, panik, dan semua menyangka Lukas melakukan pelecehan, sehingga tidak bisa menerima logika, langsung menjudge Lukas. Padahal mungkin saja bisa jadi anak-anak berbohong dan berimajinasi. Besok paginya, Brun membangunkan Markus, memberikan kabar gembira kalau ternyata hakim telah membebaskan Lukas dari tuduhan. Sekarang Lukas sedang menuju ke sini. Markus pun gembira menyambut ayahnya kembali. Brun dan teman-temannya menyambut baik Lukas. Hanyalah mereka peduli saat ini dengan Lukas. Kembali ke rumah, Lukas melihat Fanny yang gembira, dan entah kenapa dia pergi berlari menuju hutan. Hingga malam tiba, Fanny belum kunjung pulang. Lukas santai dengan hal itu karena biasanya Fanny akan kembali. Saat Lukas menyiapkan makan malam di dapur, tiba-tiba Lukas mengecek keluar. Di depan pintunya terdapat sebungkus plastik besar yang ternyata isinya adalah mayat Fanny. Markus yang ikut kepo ingin mengecek namun dihentikan oleh Lukas. Tapi emosi Markus tak bisa dibendung ketika ingin tahu isi plastik tersebut. Setelah dia mengetahuinya, Markus pun marah dan mencoba mencari pelaku pembunuh Fanny. Tidak mau mengambil resiko besar, Markus ditarik masuk ke dalam oleh Lukas. Besok paginya, Lukas telah memulangkan Markus. Dia sedang mengubur Fanny di tengah hujan. Lalu datanglah Brun. Dia mencoba membantu, namun Lukas menolak, menyuruh Brun untuk pergi. Setelah itu, Lukas pergi berbelanja di supermarket, tapi dia tidak dilayani, bahkan tidak diperbolehkan membeli sesuatu. Lukas mengatakan dia memiliki hak untuk berbelanja, namun sang pelayan malah memukulnya. Manajer supermarket yang melihat ini bukannya membela, malah justru dia juga mengusir Lukas. Lukas dibawa keluar oleh dua karyawan supermarket. Ketika berjalan, dia melihat Oleh yang tersenyum jahat memandang Lukas. Lukas yang kelupaan barangnya terjatuh, dia mencoba untuk mengambilnya. Namun, Lukas malah mendapatkan kekerasan dari kedua pelayan supermarket itu. Akhirnya, Lukas diseret paksa keluar supermarket. Sudah tersungkur pun, mereka masih melempari Lukas. Dengan penuh luka, Lukas kembali masuk untuk mengambil barangnya. Dia dihadang oleh pelayan supermarket dan yang terjadi selanjutnya. Lukas keluar dari supermarket. Kebetulan Theo, Agnes, dan Clara melihat Lukas berjalan tertatih dengan penuh luka di kepala. Theo yang melihat ini mencoba untuk bicara dengan Lukas, namun dihentikan oleh Agnes. Saat di malam Natal, Lukas sendirian, tanpa cahaya, tanpa kegembiraan, tanpa makanan. Setelah itu dia bersiap akan pergi ke gereja. Sebelum berangkat, Lukas meneguk bir yang cukup banyak. Sesampainya di gereja, pandangan orang-orang tertuju kepada Lukas. Sampai-sampai tidak ada yang ingin duduk berdua dengannya. Selama doa berlangsung, Lukas memandang Theo yang berada di belakang. Lalu, anak-anak TK keluar untuk paduan suara. Saat nyanyian dilantunkan, Lukas melihat ke belakang lagi. Bertepatan, Agnes sedang berbisik kepada Theo. Hal ini membuat Lukas tidak nyaman. Dia pun bangun dan menghampiri mereka. Langsung bertanya, apa yang mau kau katakan? Sambil melempar buku. Lanjut, Lukas memukul dan berteriak kepada Theo. Jika ingin bicara saat ini tepat waktunya, karena banyak orang yang melihat dan mendengar. Lukas memukul Theo berkali-kali, tapi Theo hanya pasrah dan tidak membalas sama sekali. Untuk terakhir kalinya, Lukas bicara dengan Theo. Lukas bilang, apa yang Theo lihat saat ini adalah hidup yang sudah tidak memiliki apapun, dan jangan ganggu aku lagi. Lalu Lukas pun pergi sendirian. Malam harinya di rumah Theo, teman-temannya berkumpul. Theo hanya bengong dan terus memikirkan sahabatnya. Sementara Clara yang tidur ayam melihat Fanny sedang duduk, lalu siluet seorang pria datang.
dan ia pun berkata, "Hai Lukas, seharusnya ini tidak terjadi." Tapi sebenarnya itu adalah Theo. Theo duduk di samping anaknya sambil menangis dan bercerita kalau Lukas adalah sahabat terbaiknya. Di sini juga Clara bilang lagi kalau ucapan dia adalah hal yang bodoh. Lukas tidak pernah melakukan itu semua. Setelah itu, Theo membuat sandwich, beralasan kepada Agnes akan nongkrong dengan temannya yang lain di luar. Tapi sebenarnya Theo menghampiri Lukas untuk memberi makan karena ia tahu Lukas kelaparan, kesulitan makan. Ia telah di blacklist dari supermarket dan tempat lainnya. Tidak terjadi keributan, hanya Lukas yang menerima makanan dari sahabatnya. Mereka tidak saling bicara, hanya duduk saling tatap tanpa sepatah kata pun dilontarkan. 1 tahun kemudian, keadaan kini berubah. Semua orang sudah kembali menerima Lukas. Lukas pun bahagia dengan keluarganya dan berkumpul lagi bersama. Meskipun ada beberapa orang yang masih sulit menerima Lukas lagi. Acara ini dilanjutkan dengan memberikan hadiah kepada Markus, sebuah senapan yang dimiliki keluarga Lukas turun-temurun untuk berburu rusa. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Markus dan diperbolehkan untuk berburu. Di gereja ini juga ada Clara muncul. Mereka berinteraksi seperti biasa. Bahkan Lukas membuat candaan kepada Clara meskipun dengan canggung dan jaga jarak. Untuk melepaskan perasaannya, pada akhirnya Lukas memberanikan diri menggendong Clara. Clara juga terlihat senang. Singkat cerita, hari berganti. Kini untuk pertama kalinya Lukas mengajak Markus berburu bersama. Ada juga Brun dan teman Lukas yang lain melakukan perburuan rusa. Ketika Lukas berjalan sendiri, melihat targetnya dan tiba-tiba ada seseorang dengan sengaja menembak ke arah Lukas, tapi meleset, entah itu disengaja ataupun tidak. Tapi tidak diketahui siapa dia sebenarnya. Namun setelah itu, orang misterius itu pergi meninggalkan Lukas. Padahal dia bisa menembak Lukas hingga tewas. Film pun tamat. Jadi menurut kalian, siapa yang menembak di akhir? Tulis di komen.